Yuk, selamat malam Mas Darius, selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Gimana? Sehat? Kok ganti lagi nih? Kangen ya teman saya ya? Iya. Mau ganti lagi nggak? Ganti lagi nggak? Thank Bebas you lah Mas Ren. saya. Gimana? Gimana? Enggak, kalau saya bebas aja. Kalau memang kangen sama saya nggak apa-apa Mas Darius, ngaku aja. Iya kan kita sering WA kan, diam-diam. Thank you Mas Ren waktunya. Mas, ini fakta yang terjadi saat ini. Lukman Leong, analis mata uang mengatakan bahwa kurs rupiah ini bisa menembus 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kalau BI tidak bisa melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kita perlu kupas lebih dalam di sesi kedua, ketiga, dan juga keempat. Tapi mungkin boleh diawali Mas sesi pertama ini. Apa sih penyebabnya Mas? Selain mungkin hal yang disampaikan Lukman Leong tadi. Ya, kalau kita melihat adanya, ya, jadi sebenarnya kan baik kita bisa lihat sama-sama ya bahwa ada pelemahan yang terjadi bahkan kemarin ya, melemahnya pada saat menjelang liburan gitu Ya. ya. Mhm. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan sebenarnya selalu kalau kita melihat yang namanya apapun yang naik dan turun Oke. ya, mau saham, mau emas, mau nilai tukar itu selalu harus kita lihat ada dari dalam dan maupun dari luar gitu. Mhm, mhm. Kalau kita bicaranya dengan nilai tukar, maka ya kita melihatnya dari sudut pandang Indonesia terlebih dahulu nih, kita ada di Mhm, Indonesia. mhm. Maka apa yang kita lihat dari dalam, apa yang kita lihat dari luar. Nah, kalau yang Oke. dari luar, kemarin-kemarin ini kita melihat ya, bahwa beberapa waktu terakhir ini ada beberapa pengumuman dari luar negeri. Mhm, Misalnya dari Amerika itu sendiri. Amerika yang tadinya begitu agresif mau menurunkan suku bunga, aha. akhirnya memberikan suatu kepastian bahwa tidak menurunkan suku bunga, tapi mungkin hanya satu kali di dalam tahun ini. Mhm, mhm, Once sudah ada satu kepastian, mhm. maka para pelaku pebisnis dan juga para pelaku pasar itu sebenarnya sudah berani mengambil sebuah keputusan lain seperti itu. Oke. Nah, ini adalah dampak yang pertama. Mhm, Ya, mhm. terlepas ada yang bilang, loh ya, tapi kan ini sebenarnya kalau turun berarti kan tidak berdampak baik juga dengan kondisi di Amerika pada saat ini. Ya, betul. Ya, ya, ya. Tapi masalahnya kan kita bukan ada di Amerika, tapi kita ada di Indonesia nih. Mhm, mhm, Yang mhm. secara historis kita bisa lihat, mau kejadian Amerika yang kenapa-napa ataupun Indonesia yang kenapa-napa, kita cenderung mengalami pelemahan. Betul. 2008. Kenapa saya selalu mengungkit ini ya? Itu ada dua kejadian yang ekstrim sekali. 98 kita yang memang Mmm. goyang-goyang ya, Mhm, dan mhm. juga ternyata jatuh kita. Ya, Lalu ya. di 2008 kita tidak kenapa-napa, datang dari luar, ya ada isu internal, betul, Mhm, pasti mhm. ada. Ya, kita juga akhirnya ya nggak bagus juga kondisinya. Nah, Oke, tapi kalau sekarang kita ambil dari sudut pandang dari dalam, apa aja nih sebenarnya yang menyebabkan ya? oke. Yang pertama kalau dari dalam itu kita di Indonesia juga menuju pergantian presiden, Mhm, ya mhm. kan? Di mana kita melihat adanya satu keinginan untuk melihatnya adalah suatu defisit APBN yang mungkin akan membesar. Betul. Ya, ya. Sehingga banyak orang yang mungkin juga ragu, ataupun juga ada orang yang belum yakin. Kalau bukan orang ini, sudut pandangnya adalah orang yang punya keuangan yang cukup untuk melakukan suatu tindakan keuangan gitu ya. Mhm, Bukannya mhm. orang yang cuma duduk tapi ya dia lolo nggak punya hubungan, nggak belanja, nggak investasi, nggak apa ya, itu sebenarnya nggak dihitung gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Sini yang terjadi adalah ada keraguan-raguan, bukannya sesuatu yang pasti akan terjadi, tapi Mhm. keraguan-raguan ini kan cenderung membuat orang tidak mengambil posisi atau Mhm, justru mhm. malah mau mencari aman. Oke. Nah, dengan kejadian seperti inilah yang bisa menyebabkan dolar mengalami penguatan terhadap rupiah. Mhm, Lagi mhm. pula biasanya memang dalam tren menjelang libur-libur yang panjang gitu ya, Mhm. itu ada memang permintaan tinggi terhadap dolar itu sendiri karena Betul. ya mungkin mau keluar ataupun memang ada yang mau jatuh tempo dengan hutang-hutang, ya secara otomatis ini juga akan menekan rupiah itu sendiri. Oke. Tapi saya tertarik dengan statement tadi Mas Daryl Yang bahwa mana tuh? kalau Bank Indonesia Mhm. tidak mengambil tindakan, kan ada satu perkataan itu ya. Ya, ya, ya. Nah, itu juga sebenarnya kita juga perlu perlu mempelajari lebih jauh seperti apa sih yang dimaksud yang namanya tindakan dari Bank Indonesia itu sendiri. Oke, baik. Mungkin itu spesifik kita bahas di sesi berikutnya Mas Ren ya. Karena begini Mas Ya. Ren, saya coba tarik mundur ke tahun 98. Di saat itu kan rush money hebat-hebatan terjadi. Notabene baru menyentuh angka belum sampai sekitar 15.000 ya kalau nggak salah ya.
Itu masyarakat Indonesia sudah ketar-ketir seperti itu. Nah, apakah ini sebetulnya berpola atau tidak Mas Rian? Sehingga terjadi hal yang perlu diwaspadai dengan angka Rp17.000 tadi per dolar. Oh, kalau disebut 15.000 pada hari itu sama 17.000 pada Mhm, hari ini, mhm. yang jelas tekanannya berbeda. Oke. Lah, karena kan kita hati-hati ya melihat angka gitu. Kita dari levelnya kan pada waktu itu jauh sekali. Mhm, mhm, Berarti kan kalau nggak salah di bawah 2.000 lah gitu ya. mhm. Itu kan ketika mencapai 15.000 itu udah 7 lipat loh. Iya, betul, 7 betul. kali lipat Mhm, gitu. Nah, mhm, sedangkan kalau kita kan posisinya kan dari 14.000 pelan-pelan tapi pasti ke 15, lima mhm, belas pelan tapi pasti ke 16. Tapi kan nilai kenaikan itu tidak sesignifikan itu meskipun mhm, secara nominal, ih gila udah nyampe hampir 17.000. Iya mhm, betul, mhm. poinnya memang di situ. Tapi kita sudah melewati level suatu keseimbangan dan nyaman pada waktu level 14.000 itu kan juga dalam kondisi yang ya nggak terlalu ada hal yang sesuatu yang berlebihan kan. Mhm, Tapi mhm. kalau sesuatu yang naik dengan cepat ataupun turun dengan cepat itu yang pasti akan menyakiti banyak orang sebenarnya. Iya, betul. Makanya jangan terlalu nyakitin banyak orang ya. Entar cepat ya. Naik dan turun bukan Iya, saja. betul. Kan nggak sebut nama sama brand. Kita break bentar ya. Mas, mungkin kita perlu luruskan Mas agar yang mendengarkan sepotong-sepotong ini tidak menyalahkan BI gitu loh karena tidak melakukan banyak hal untuk bisa mengantisipasi kenaikan nilai tukar rupiah. Silakan Mas Ren. Ya, yang di-highlight tadi bagus sekali bahwa bukan kita sendirian loh yang Mhm, melemah mhm. terhadap dolar. Ya, Dan sebenarnya kenapa bisa terjadi secara serempak itu salah satunya adalah diakibatkan karena adanya keputusan yang lebih terang yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang ada di Amerika. betul. Ya, Gubernur Bank Sentralnya akhirnya juga berbicara mengenai Mhm, kepastian mengenai suku bunga. mhm, Kenapa mereka seperti itu? Selama ini memang ada digadang-gadang akan segera menurunkan suku bunganya. mhm. Nah, yang selama ini tidak melakukan sesuatu, wait and see, karena sudah lebih jelas, maka dia melakukan suatu tindakan. Itulah yang menyebabkan kita semua jadi kerepotan. Oke. Salah satunya itu. Nah, Mhm, sekarang kalau kita berbicara, Bank Indonesia, kamu kerjanya apa? Kok kenapa kamu tidak melakukan intervensi? mhm, Apa yang dimaksud dengan intervensi terlebih dahulu? Yaitu adalah melakukan tindakan untuk menahan. mmm, Nah, yang paling berbahaya itu kan adalah kalau misalnya kenaikannya itu dicoba untuk ditahan oleh Bank Indonesia. mhm, Lah ditahan pakai apa? Ini mmm, kan juga menjadi suatu hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, kalau kita tahan secara terus-menerus, maka kan ada suatu subsidi itu. Sebenarnya itu dilakukan namanya konsepnya kalau intervensi itu salah satunya adalah dengan cara subsidi. mhm, Misalnya begini, kalau ternyata permintaan untuk membeli dolar tinggi, maka yang akan melakukan meredam atas permintaan tersebut adalah dari Bank Indonesia. mhm, mhm. Mau sampai kapan mau dilakukan? Dan kita pernah di masa yang lalu dengan tindakan intervensi itu akhirnya jebol tanggul juga. Betul. Ya. Dan akhirnya dalam posisi ya sudah chaos juga, betul nggak? Mhm, Jadi itu tidak menjadi suatu keputusan yang baik. Dan menurut saya dalam beberapa waktu terakhir, sepertinya tindakannya lebih banyak melakukan stabilitas di tempat lain daripada langsung gelontorin uang untuk menahan daripada pergerakan dolar itu sendiri. oke, oke, Dan oke. rasanya itu yang akan lebih proper dilakukan. Coba kita pikirkan, memangnya kalau dolar tiba-tiba pergi ke 17.000, Mhm, memangnya ada dampak secara langsung terhadap masyarakat kita? mmm, belum Nggak, tentu. mestinya tidak ada, Mhm, mhm. kecuali satu yang pergi ke luar negeri, Oke, iya, iya. ya, yang nyekolahin anaknya di luar, Mhm, punya bisnis di luar. mhm, Ini lebih tangguh nggak sih semestinya mhm. dibandingkan yang tidak bersinggungan langsung? Iya, Misalnya nggak bersinggungan langsung, ya dia tiap hari cuma makan dari warteg sebelah rumahnya, iya, iya. belanja belanja baju dari baju tetangganya atau di pasar terdekat. Itu apa rasa terhadap dolar secara langsung? Mhm, mhm, Ya tidak. Karena apa? Karena dampaknya lebih panjang. Ya kalau ada barangnya masuk ke Indonesia, maka barangnya akan menjadi lebih mahal, kan begitu kan? mhm, 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 Itu adalah rantai yang lebih panjang. Sedangkan untuk yang langsung impact itu ya kalau anaknya pemakan dolar di Amerika. mhm, Kamu makan mhm. dolar, kalau ternyata sekolah di luar kan pasti dikirimnya dolar. Betul. Ya gitu. Atau hutang harus bayar. Itu kan biasanya pebisnis yang memiliki kapabilitas sampai bisa ngutang di luar negeri. Mhm. Kalau nggak punya kapabilitas nggak mungkin dikasih ngutang luar negeri. Orang di Indonesia sendiri ya susah buat ngutang katanya. Sorry, sorry, saya potong sedikit, Mas. Tapi kan Ya, pokoknya. dampak rantainya ini kan akan dirasakan kepada masyarakat bawah juga atau grassroots kan, di mana mungkin mereka merasa, "Gila sekarang pada mahal semua ya." "Iya Bu, soalnya dolarnya juga naik Bu, dari sananya juga mahal." Nah ini apakah bentuk kebenaran atau akan terjadi hal hal seperti ini jika memang dolar itu mampu menyentuh angka 17.000 Mas Ryan? Kalau di pasar nawar cabe katanya karena dolar jadi mahal, kayaknya alasannya terlalu advance kali. Oke,
Oke. Nggak kan. Coba tanya nih kalau kita pergi ke pasar. Oh ya, iya ini soalnya ya musim tanam gagal gitu kan. Mhm Tapi mhm. bukan. Oh ya, dolar sudah 17.000 ya. Saya juga naikin harga karena saya punya Mmm. cabai adalah yang dibayarnya pakai dolar ya kan nggak juga. Mhm mhm mhm. Itu lebih jauh maksud saya Mas Daryl. Berarti pembenaran ya, jika mendengar alasan seperti itu ya? Ya itu alasan aja lu pengen Ya. naikin harga lah. Ya itu maksud saya gitu loh. Ya, gitu. Jadi artinya kalau kepada masyarakat yang mana dulu nih intervensi sih menurut saya kayaknya suatu keputusan yang menurut saya loh ya bukan Mhm. gue yang jabat jadi gubernur bank sentral juga tapi Mudah-mudahan. sih, Ami ilmunya kurang aminin dong, aminin. ilmunya kurang tahu diri. Jarang yang sadar begini ya. Ini biasa kalau kalau habis lebaran haji begini. Iya, merendah dulu untuk Kayak meninggikan mutu gitu ya. angkat Lanjut dong angkat Mas. dong angkat. Entar, belum. Biasanya kan ritmenya begitu. Ya, jadi kalau saya pribadi dengan adanya mekanisme pasar dan kita sendiri lebih kooperatif lah. Tindakan yang tadi tuh yang namanya kata kuncinya ras itu sebenarnya yang merusak semuanya juga. Mhm mhm. Saya lupa ya kemarin siaran sama Mbak Audrey atau Mas Daril yang saya juga bilang bahwa kalau kita ini semuanya tidak menjadi orang yang panikan, Mhm. maka sebenarnya kondisinya akan lebih baik-baik saja. Oke. Tapi kalau tiba-tiba nih hari ini kita tahu dolar mau naik, tiba-tiba begitu money changer buka terus kita pergi berbondong-bondong beli dolar lah itu ikutan ngerusak. Ah, ya. Coba deh, dan yang lucu kan begitu, orang begitu naik dia tiba-tiba pergi ke toko emas. Mhm mhm. Begitu naik dia pergi buru-buru ke ini ke money changer. Emang tujuannya apa? Kalau mau beli yang lalu-lalu, kalau lagi tengkarak tuh lagi jelek, nah itu silakan beli loh. Kalau lagi tinggi dibeli kan jadi ikutan ngerusak. Ya. Nah ini tindakan yang salah sebenarnya. Oke. Mas, kalau misalnya ya, misalnya ini kan ada bukan misalnya sih sebenarnya. Ini statement yang cukup menarik untuk kita bahas singkat saja nih. Bahwa sikap hawkish ini akan kembali diulangi oleh Kepala The Fed Philadelphia Harker yang baru-baru ini mengatakan kemungkinan mereka akan menurunkan suku bunga sekali sebesar 25 basis poin di bulan Ya, Desember ini. Angin segarkah atau apa sifatnya ini? Sifatnya nah itu. menenangkankah atau akan terjadi? Nah itu karena dia mengatakan tenggatnya yang jelas, Mhm. menurunkan poinnya berapa, itu membuat orang jadi lega sebenarnya. Oke, walaupun belum terjadi ya Desember ya, probabilitasnya kan kemungkinan 50-50 ya. Betul. Ya kan karena adanya non-farm payroll yang mengalami kenaikan. Berarti kan mereka melihat itu juga. Nah, itu kan sebenarnya adalah indikator-indikator yang mereka pertimbangkan seperti itu. Mhm Nah, mhm. nah jadi ya ketika dia mau menaikkannya cuma satu kali 25 itu sudah menurunkan, itu sudah menjadi sebuah trigger yang lebih pasti tuh daripada kita nggak tahu dituruninya kapan, diturunnya Mhm mhm. berapa gitu. Nah, mau apapun keputusan akhirnya, sebenarnya selama jelas, itu makanya arahnya jadi orang jadi lebih berani untuk melakukan sesuatu. Mmm, mhm. Makanya kita ikut kena dampak di sini. Lah Oke. emang sebenarnya ikut kena dampaknya tuh kok aneh ya Ryan gitu kan. Ada orang Mhm yang bilang begini, kalau suku bunga dinaikkan, Amerika menaikkan suku bunga, maka mhm kan ada money outflow. Kan mhm begitu dong. mhm. Ya dari sini harusnya kalau di situlah dolar melemah. Loh iya memang kemarin kan melemah. Mhm. Lah sampai hari ini kejadiannya akumulasi dari yang kemarin-kemarin yang terjadi seperti itu. Yang waktu tahun 2022 tiba-tiba dikebut naik kan, Oh itu iya. juga naik kencengnya di situ, betul nggak? Mhm. Nah sekarang kalau misalnya loh, kalau sekarang logikanya apa? Kenapa tetap ada, ketika mau menurunin, kenapa justru malah dolarnya juga mengalami penguatan? Mmm. Aneh dong. Kan begitu juga. Iya, jangan lupa ya, kita juga di Indonesia kan juga punya masalah internal. Jadi kan kita melihat kondisi, makanya agak sulit belajar mengenai analisa itu Mhm. karena tidak ada analisa itu satu tambah satu sama dengan dua. Oke. Mhm Karena kita kalau belajar kan kita seolah-olah tidak ada satupun yang berubah, cuma yang kita perhatikan yang berubah tuh. mhm. Itu tuh belajar di SMP kan ada tuh namanya ceteris paribus. Mhm. Pang. Nah, tapi kalau kita sudah dicampur baru jadi satu, ya kita punya banyak banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Oke. Contohnya kemarin kita juga dalam posisi kalau ada pemilihan presiden yang baru ini terpilih, maka akan ada potensi defisit, misalnya gitu kan. Nah, itu Mhm. kan membuat ada ketakutan juga, Mhm. ya kan. Lalu defisitnya tutupin lewat mana? Emang mampu? Ah, biasanya itu kan juga kekhawatiran, Oke. gitu kan. Nah, poin-poin seperti itulah yang membuat kondisi ini tidak satu tambah satu sama dengan dua, seperti itu. Baik. Mas, tapi ada potensi nggak sektor komoditas yang akan juga mengikuti kenaikan dolar ini? Walaupun ini baru sekedar, apa ya, bentuk antisipasi ya Mas Rian ya? Ya kalau kita jadi negara yang lebih banyak ngirim barang ke luar negeri, kenaikan Mhm. dolar tuh senang.
Ya, Tapi profit. kalau kita kebanyakan terima barang dari luar negeri, lah ya kita yang repot. Mhm, mhm. Uang yang kita terimanya sama, tapi kita harus bayar dengan uang yang lebih banyak. Namanya inflasi, bos. Ya. Nah, itu yang akan jadi repot. Nah, yang memang perlu dilakukan tindakan stabilisasi itu ini sebenarnya. Hmm. Itu ya menggenjot produksi dalam negeri. Ya, cerita omongannya gampang, tapi nggak kegenjot-genjot juga dari dulu. Ya, Kan? ya, Nah, ini ya, yang ya. jadi masalah sebenarnya gitu Betul, loh. betul, Kita betul. yang di giniannya lah ya kayak saya juga beberapa kali ngobrol gitu ya. Kita kalau makan kan bawang merah, bawang putih selalu makan jadi satu lah gitu ya. Mhm, mhm. Lah yang bawang Nggak dimasak merahnya dulu? Enggak? ya ditelan ditelan mentah-mentah bulat Bulat-bulat? juga jangan nyangkut aja. Bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya kita surplus. Bawang putihnya nggak pernah cukup. Heeh, Ya, heeh. kita cuma bisa mencukupi kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong karena saya bukan orang pertanian, kayaknya cuma berapa persen, nggak nyampe 5% Mhm, kebutuhan nasional. mhm, Nah, ini kan jadi kendala. Tapi begitu kita hitung-hitung secara hitungan matematisnya, mhm. ya. Jadi kalau saya coba lihat gitu kan, saya melihat lalu, oh ini ternyata peluang dong kalau namanya defisit, namanya peluang Mhm, nih mhm, untuk mhm. bisnis. Kita hitung lagi, saya bilang wah ini sih kalau orang bisnis pantesan nggak bakal mau, Mmm. karena nggak akan membuat orang ini jadi untung, resikonya segunung. Mhm, mhm. Ya, ini mah gagal panen dan lain sebagainya, urusan begitu kita punya barang sedikit, kita ketemunya lintah darat, begitu kita punya barang ini Ya. dihancurin begini, begitu, begini, begini. Ada yang namanya unsur sosial, aduh mabok, mendingan batal. Mhm, mhm. Lah ya itu akhirnya ya ini nggak akan bisa pernah tercukupi. Karena apa? Karena sempoanya nggak tercukupi secara hitungan matematisnya dan secara hitungan ekonominya nggak. Nah itu bukan baru terjadi satu hal loh. Ya. Pada banyak aspek di negara kita terjadi seperti itu. Wah itu PR-nya panjang pol. Oke, baik, baik. Kalau gitu kita mau break sebentar ya. Siap-siap dolar menuju ke 17.000 rupiah. Kita mulai ke WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Mas Rianto, Eko Rianto. Selamat malam Mas Rian dan juga Mas Daril. Dengan wacana dolar menuju ke angka 17.000, kira-kira apakah ada saham-saham yang diuntungkan dan bisa dibeli dengan keadaan seperti ini? Ya, tadi saya mau apa sekalian bahas itu juga ya. Jadi Mhm, kalau kita melihat pasti ada yang diuntungkan dan pasti akan ada yang dirugikan mhm, seperti itu mhm. ya. Nah, sebenarnya sebelum kita bicara mengenai sahamnya secara spesifik, ada salah satu parameter yang bisa kita lihat secara laporan keuangan. Kalau kita dalam posisi yang mengalami pelemahan seperti ini secara terus-menerus kan biasanya barang-barang akan mengalami kenaikan nih Betul. efeknya. Nah, itu kan pasti akan mendorong inflasi. Mhm, mhm, Maka margin-margin perusahaan yang marginnya sudah tipis, maka akan semakin repot lagi. mhm, mhm. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang secara laporan keuangan kita lihat secara marginnya memang sudah kecil, biasanya sudah single digit, maka ini yang akan menggerus secara laba bahkan bisa rugi. Kalau Mmm, dia tidak bisa mengenjot pendapatan lebih besar lagi. mhm, mhm. Jadi tidak membicarakan sektornya, tapi kita bicara dengan basis laporan keuangan. Karena apa? Karena inflasi itu dirasakan oleh semua tempat. Mmm, mhm, mhm. Itu pertama. Nah, Ya. kalau secara sektoral, maka yang diuntungkan itu adalah yang memiliki pendapatan dibayar dolar. Mhm, Semakin mhm. banyak dia kirim barang keluar, maka secara semakin diuntungkanlah dia karena dia tidak melakukan menggenjot lebih banyak pendapatan pun dia akan mendapatkan uang yang lebih akibat apa? Selisih kurs kan seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Bukan kerugian kurs tapi adalah keuntungan akibat selisih kurs itu sendiri. Oke. Lalu juga untuk komoditi biasanya akan diuntungkan apalagi ke misalnya seperti emas gitu ya. Mhm, Kenapa? Karena kita melihat emas itu posisi yang pertama kita lihat masih ada perang ya. mhm. Yang kedua ada ketidakstabilan geopolitik ya di Mhm, dunia. Lalu yang ketiga juga sebenarnya dengan diturunkannya suku bunga Amerika ini kita sebenarnya harus melihat secara statistik ada rawannya mereka untuk masuk ke dalam jurang resesi. oke. Makanya kalau Amerika resesi, ya pastinya orang akan takut dong. Mhm. Berarti kan emas biasanya diserbu nih karena sebagai safe haven. Iya, Benar iya, nggak? iya, iya. Di emas dan orang Indonesia melihat emas itu akan jadi double keuntungan. Mmm, Satu, emas dunia naik. Yang kedua, karena nilai tukar kita terhadap dolar mengalami pelemahan, kita malah dibayarnya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena satuan tukar dunia untuk emas itu kan adalah per US dollar. Jadi US dollar per troy ounce. mhm, Gitu. mhm. Jadi double keuntungan. Nah, Oke. tentunya ini juga mengingatkan kita bahwa investasi itu harus ada yang dalam dan luar.
Artinya adalah kalau di dalam negeri kita punya investasi, pertanyaannya, apakah Anda, smart listener, sudah memiliki investasi yang ada di luar negeri? Oke. Ya, kalau belum ada, Mhm. saat mulai sadar bahwa portofolio kita harus ada dalam dan luar. Hmm. Kenapa? Karena yang di luar negeri, ya contoh ya, saham teknologi di Indonesia memang masih baru. Mhm. Maka banyak yang berguguran gitu ya. Ya, tapi kita lihat di luar negeri saham teknologi itu malah naik daun. Contohnya Nvidia. Hmm. Wow, itu kencang sekali sampai Bitcoin pun kalah kenaikannya. Tergantung time frame yang kita gunakannya. Tapi ini mengingatkan kita bahwa satu, Nvidia tidak ada di Indonesia. Dua, adanya di market Amerika. Mhm. Market di tengah yang namanya ada saham-saham yang pilot dan lain sebagainya, ternyata ada saham yang kuat sekali kenaikannya. Dan Hmm. itu satunya dolar gitu. Mhm. Jadi itu adalah salah satu bentuk lindung nilai ataupun juga Hedging-nya. salah satu bentuk diversifikasi seperti itu. Oke, baik baik. Ibu Nuri, selamat malam Mas Ryan. Mas, ini Ibu saat Nuri. yang pas untuk bermain di komoditas atau tidak? Seperti emas atau mungkin juga saham? Nah, itu kalau komoditas saham saham sih sebenarnya adalah kalau kita trading ini jadi komoditi juga sih ya. Iya, Tapi iya. sebenarnya nature-nya saham itu kan adalah alat kepemilikan ya. Mhm. Kalau kepemilikan kita investasi kan seperti itu ya. Mhm. Tapi Mhm. kalau mau di tradingin ya trading harian juga boleh saja gitu. Mhm. Kalau saatnya membeli sebenarnya kan saham ada banyak ya, 900-an lebih. Mhm. Ya apakah masa semua sahamnya disebut bagus kan tentu tidak. Betul. Tadi parameter yang hati-hati adalah saham-saham yang memiliki profit marginnya kecil, hati-hati karena ini akan tergerus secara labanya bahkan bisa rugi. Kenapa? Karena adanya ancaman inflasi. Ya Hmm. kan kalau dolarnya lama-kelamaan bertengger terus ya barang-barang semua akan ikutan keangkat naik kan. Iya, iya, Karena iya, iya. barang elektronik kita banyak yang dari luar, handphone kita dari luar, Betul, gitu. betul. Itu akan menyebabkan ada barang-barang yang mengalami kenaikan di sekitar kita, otomatis ya harga akan naik kan begitu. Mhm. Nah, Mhm. tapi kalau kita bicaranya mengenai komoditi, tadi Mas juga saya sudah singgung Mhm. bahwa sebenarnya ini Mas yang menjadi suatu hal yang bagus ya. Kenapa? Mhm. Karena Mas itu ya jadi kalau investasi Mas itu kadang lucu gitu ya. Kayak Mhm. Mhm. kepingin sesuatu tambah buruk gitu. Heeh, Tapi heeh. itulah namanya safe haven ketika tempat lain tidak ada yang bagus, dia jadi kelihatan bagus. Pas ya. Gitu. Oke, baik baik. Satu lagi, Pak Eko Oh, menanyakan, ini Pak Eko mana nih? apa? Bukan Pak Eko narasumber ya. Oke, Mas Ryan, kalau dalam keadaan seperti ini, Mas Ryan, kan tadi disampaikan bahwa komoditas itu masih cukup menjanjikan. Nah, bagaimana dengan dampak pelaku industri yang tidak bersentuhan dengan produk-produk impor? Apakah aman juga? Nah, iya, meskipun aman sesaat, tapi pada akhirnya ketika terjadinya dalam waktu yang lama dan tidak bisa turun lagi, gitu Mhm. ya. Mhm. Memang pede bahwa dolar bisa 14.500 lagi? Mhm. Belum Nah, tentu. coba kita tanya. Kayaknya Belum tentu. agak susah karena Iya, iya, ada iya. perkembangan baru kan, selalu kan seperti itu. Nah, walaupun sudah banyak ceritanya berbagai macam upaya untuk melemahkan dolar, ya ada BRICS lah, lalu kita juga di Asia Tenggara ini sudah sama-sama mau menggunakan satuan mata uang secara langsung dan lain sebagainya. Iya, tapi belum belum berhasil juga gitu ya. Nah, jadi dengan keadaan seperti ini ya kita tetap harus melihat dalam jangka panjang bila ini menjadi stabil, ya otomatis akibat harga 14,5 menjadi kestabilan baru, let's say di 15.500 atau 16.500 ya, Mhm. 2.000-nya itu adalah kenaikan itu. Nah itu ya akan Hmm. membuat semua barang akan naik pada waktunya. Dan Oke. memang kan kita negara inflasi secara Betul, dasarnya juga betul. kita negara berkembang. Jadi kita akan inflasi gitu loh. Oke. Jadi yang terjadi ya industri yang tidak bersinggungan langsung nantinya akan bersinggungan. Mau nggak mau ya. Contoh, contoh logikanya gini, ternyata eh, beli kendaraan lah katakanlah ya, ada yang sudah lokal ya saya tahu, tapi ada sebagiannya kan barangnya masih diimpor ya Mhm. gitu ya. Mhm. Itu secara otomatis tadinya dia 5 tahun mesti ganti kendaraan. Mhm. Kemarin beli pada saat belum naik. Sekarang harganya sudah naik akibat kenaikan yang lebih tinggi diakibatkan nilai tukar dan lain sebagainya jadi naik. Secara otomatis kan berarti barangnya jadi naik dong. Karena yang tadinya diantar pakai mobil yang sebelumnya, sekarang diganti dengan mobil yang baru. Secara otomatis kan harga pembagi atas barang yang diantar itu secara modal akan naik kan. Makin tinggi, ya. Secara otomatis kan akan menaikkan harga jual dong. Mhm. Kalau nggak dinaikin harga jual berarti kan dia yang menanggung Mhm. selisihnya. Ya berarti marginnya berkurang. Marginnya berkurang Mhm. berarti dia nggak bersaing. Kalau dia nggak bersaing berarti dia mati juga kan begitu. Oke.
Iya. Baik, baik. Mas, kita balik ke topik ya, Mas, ya. Sekali lagi yang sempat saya disclaimer tadi bukan berarti ini tidak ada hal yang dilakukan oleh BI khususnya untuk melakukan intervensi. Tapi boleh nggak Mas spill kira-kira bentuk-bentuk intervensi seperti apa yang mungkin bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan keadaan seperti ini, Mas Ryan? Ya, menurut saya loh ya, yang perlu adalah menjaga kestabilan di bank-bank yang ada di Indonesia. Mhm, mhm, Kalau kita ngikutin ya dari awal tahun ya, itu sebenarnya kondisi bank yang apa ya, bangkrut ya, boleh dibilang itu sudah ada beberapa, itu tapi BPR lah ya. mhm. Lalu juga kan ditekan untuk bisa merge gitu untuk menjadi bank yang lebih kuat. Ya. Nah ini sebenarnya dari jauh-jauh hari Bank Indonesia sudah melihat akan adanya ini bagus gitu. Artinya Mhm, sadar bahwa di depan ada badai, yuk kita siapin dulu nih rumahnya lebih kuat. Ya ini adalah bentuk upaya ya, meskipun bentuk upaya yang tidak dirasakan langsung kita sebagai masyarakat gitu ya. Lalu ya sebisa mungkin harusnya masalah suku bunga, mhm, ya itu kan tentu harus ada rapat Dewan Gubernur dan sebagainya. Itu juga mestinya lebih lebih reaktif sebenarnya menurut saya. mhm, Karena dalam beberapa waktu terakhir, mungkin saya tahu ada niatnya untuk di-delay terlebih dahulu, mhm, tapi mhm. kemarin itu menurut saya dengan kenaikan yang cepat dan kita itu responnya cenderung defensif, iya justru malah kita terjadi uang yang keluar terlebih dahulu. Jadi tinggal pilih mau naik dolarnya kemarin atau hari ini kan jadi begitu. Oke. Jadi harus lebih reaktif menurut saya. Emang kadang-kadang ini beda ya. Ada siapapun kan punya gaya menyerang, gaya Mhm, bertahan. mhm, Ada mhm, yang memang hobi ngabisin stamina orang gitu ya. mhm, Ada mhm, orang yang siap terima pukulan. Ada yang langsung menyerang belum disuruh udah nyerang gitu. mhm, Orang punya karakter yang berbeda gitu. Tapi kalau yang perlu menurut saya itu di dalam kondisi seperti ini adjustmentnya kan kita sudah ikut ya dengan 7 days repo rate ya. mhm. Harusnya ini juga bisa lebih cepat gitu karena kemarin-kemarin saya lihat rasa suku bunga acuannya kok kayaknya nggak secepat itu padahal di luar Mmm, kayaknya udah lumayan cepat naiknya gitu. iya, iya. Itu yang memang agak menurut saya agak terlambat. Oke, ini simpel satu lagi dari Pak Afrizal. Mas, bagaimana dengan dedolarisasi? Ya, tadi saya bilang bahwa upaya banyak pihak untuk melemahkan dolar itu hari ini menjadi kian nyata. Mhm, Cryptocurrency itu suka atau tidak, ya itu memang adalah upaya melemahkan secara tidak langsung. mmm, Kenapa? Karena kan ada gitu, ada suatu transaksi yang tidak dapat dikontrol oleh Amerika, mhm, ya, tidak dapat dikontrol oleh Amerika yang memiliki pasarnya sendiri yang semakin besar dan sifatnya terdesentralisasi yang tidak bisa dilakukan tindakan manipulasi oleh satu atau dua pihak saja. mhm. Nah ini menarik satu, yaitu itu upaya dedolarisasi. Oke. Kalau yang kedua, kalau yang secara perdagangan kan ada kayak BRICS, itu kan Mhm, menambah anggota baru secara terus-menerus ya. Berarti kan semakin banyak anggota baru yang tidak mau menggunakan dolar di situ, berarti kan ancamannya semakin besar bagi Amerika. mhm, Ya, lalu juga kita se-Asia Tenggara waktu sebelumnya di tahun 2022-2023 sudah mulai janjian gitu ya. Tolong mhm, ya kita kalau transaksi kita lu dan gue ya sudah langsung aja gitu. mmm, Nah, itu mhm. juga bagus gitu. Oke. Jadi upayanya ada, tapi belum kelihatan, bukannya belum kelihatan ya, sudah mulai terlihat tidak seperti tindakan-tindakan sebelumnya, Mhm, kian nyata, mhm, karena dunia online dan lain sebagainya, kian nyata, tapi ya memang pada akhirnya kan, saya suka bilang begini, masalah satu-satunya masalah dan tidak ada yang melamar untuk menggantikan posisi Amerika menjadi negara yang besar. mmm, Iya, kalau misalnya ada yang mau ngelamar dan layak, mungkin tiba-tiba barometernya berubah. Tapi kayaknya mhm. Amerika juga nggak Tetap nggak bertahan ya? nggak serela itu gitu ya. Nah, kalau kita pikir-pikir ya sebenarnya ya dari tahun 50 sampai dengan hari ini, Amerika itu hutangnya tidak pernah mampu dibayar loh. Mmm, Tidak pernah mampu dibayar tapi selalu menaikkan plafon hutang. Artinya apa? Artinya bayangkan seperti di rumah kita dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2024 selalu ngutang dan mhm, plafon hutangnya selalu naik. mmm, Berarti pendapatan di rumah itu, pendapatan di keluarga itu tidak mampu membayar biaya-biaya, benar nggak? betul. Ya kan yang beneran gini, saya ngutang, saya mampu bayar, besok ngutang lagi. Mhm, mhm, Ini tidak, saya tidak mau bayar, naikin plafon hutangnya dong. Apakah mmm. itu sehat? Ya, 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 Nah, paham. ya itu berarti nggak sehat. Nah, itu yang Mhm, terjadi dengan Amerika. oke, oke. Berarti kan layaknya begini loh. Kalau kamu udah kayak gitu, berarti kamu udah nggak layak untuk memimpin loh. Kalau gitu ganti yang lain loh. Tapi siapa orang gak ada yang ngelamar kok? Sip.
Kita break bentar ya, panas nih Boleh. bahasannya malam Ya. hari ini. Nanti kita sambung lagi di sesi Agak berikut. susah ini, kenapa susah ya hari ini? Ini gara-gara lama nih responnya nih ya. Oke, Mas Sayan, ini ada satu pertanyaan yang perlu Ya, kita bahas lebih lanjut. Ini boleh. dari sebentar ada Pak Bapak atau Mas Satrio. Mas Satrio. Malam Mas Ryan, walaupun saya jarang sekali mendengar Mas Ryan memberikan rekomendasi saham dalam keadaan tertentu, tapi boleh nggak di-spill apa ciri-ciri saham yang bisa tetap mendapatkan untung dengan keadaan seperti ini? Ya, saham untung itu kan berarti harapannya yang sahamnya naik gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Itu versi pertama. Yang kedua adalah harga sahamnya bisa turun, tapi perusahaannya mampu tetap memiliki laba di perusahaannya. Oke. Kita harus bisa pilah ya gitu ya. Mm-mm, Bukan saya mau bikin ribet jawabannya gitu ya. mm-mm, Tapi dalam kondisi pada saat ini kecenderungan saham-saham mengalami koreksi. mm-mm, Ya, itu pertama. Lalu kalau kita mau untung dalam waktu pendek sih kita trading saja sebenarnya. Nah, mm. kalau untuk trading itu kita tidak pernah membuat sebuah apa ya, membuat sebuah pembatasan saham yang mana yang layak untuk Trading dibeli kan. gitu ya. Mm-mm, Saya selalu bilang kalau trading saya pastikan sahamnya yang memiliki likuiditas yang cukup. Jadi mm-mm, jangan sampai harganya turun sih, bisa dibeli sih pada support, tapi waktu jual setengah mati, namanya likuiditasnya jelek. mm-mm. Biasanya saya akan batasi saham LQ45 di list 5 tahun terakhir. Jadi kalau dia ada Oke. di dalam 5 tahun terakhir atau 10 periode, karena kan LQ45 itu kan 1 tahun 2 kali diubah, Mm-mm, maka mm-mm, berhasil bertahan di 10. Menurut saya itu likuiditasnya itu memang likuiditas yang serius, bukan kaleng-kaleng seperti mm-mm, itu. mm-mm. Jadi tidak bisa sebut namanya, tapi yang jelas Oke. kalau di situ list saham yang memiliki likuiditas yang tinggi ya, kita mulai dari A ya. Mungkin Mhm, Antam, Adaro sudah pasti masuk B, berarti ada BCA, ada BRI, Mandiri, mhm, BBNI gitu ya. Kalau C ada Cepin ya, ada ICBP, mhm, lalu ada turun lagi ada Telkom ya, mhm, ada TBA ya, ada UNTR gitu, ada UNVR juga seperti itu. mhm, Kalau untuk saham rokoknya ada seperti Gudang Garam seperti itu juga bisa. mhm, Lalu kalau kita bicara mengenai investasi, mhm, nah kalau investasi itu kita melihat bahwa bisa untung. Kita masih lihat dulu dalam kondisi seperti ini perusahaan untuk bertahan gak gampang loh. mmm, Itu perusahaan tekstil lagi banyak yang tengkarak itu pada betul. mati-mati juga tuh, Iya, iya. ya kan? Itu kan seram sekali. Kenapa? Satu kali berhenti berhenti bangkrut itu yang PHK kan ratusan bisa ribuan. Mhm, Nah, jadi perusahaannya untung tapi harga sahamnya turun. Bagus menurut saya yang kayak gitu. Kenapa? mhm, Kalau dia untung dan harganya naik, ya nggak usah diajarin, semua akan beli. mmm, Ya kan? Kalau iya, iya. lagi kayak gini, orang pada jualan, dia perusahaannya baik-baik saja, tapi bisa mencatat ngelaba, tapi harganya turun, ya kenapa tidak untuk kita beli? Oke. Tapi untungnya mengalami pengurangan, syukur. Banyak aja yang perusahaannya rugi. Iya. Seperti itu kan. Ya, Mhm, contoh kayak kemarin yang hari ini kita bisa coba lihat ya. Saham seperti BRI. BRI itu menjadi bank yang salah satu bank terbaik di Indonesia, yang jumlah yang memiliki tabungan dan juga menjadi nasabah BRI itu juga besar sekali, ratusan ribu mhm, ya, dengan tersebar seluruh pelosok ya kan. Jadi sebenarnya BRI ini juga masuk bucket list karena menurut saya harga sahamnya tengah mengalami penurunan. Itu oke. pertama. Lalu kalau pengen coba cari yang ada hubungan baiknya dengan eh, pelemahan pada saat ini rupiah, maka ya hal yang berhubungan dengan komoditi, misalnya ya pertambangan untuk yang berhubungan dengan tambang batu bara ya. Mhm, mhm, Ya kalau emas kan di Indonesia jadi tidak banyak ya, sedikit lah gitu ya. mhm, Itu seperti Antam itu juga bisa dilihat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau yang sifatnya lain lagi, mhm, misalnya kita bisa melihat ke dalam farmasi oke. ataupun yang seperti farmasi gitu ya. Mhm, Karena kan mhm, kalau kita bicara mengenai Kalbe Farma gitu ya, itu mhm, kan farmasi banget. Tapi kalau misalnya kayak Sido muncul, nah ini kan kemarin sempat mengalami penurunan terus, ya kan? mhm, Tapi mhm. sudah mulai kembali naik. Itu juga bisa sebagai bucket list kalau kita mau lihat ya, beli ketika dia mengalami penurunan lagi, tapi lihat laporan keuangannya juga cukup baik ya. Memang Oke. labanya mengalami penurunan, yes, I Mhm. know, seperti itu. Oke, untuk sektor telekomunikasi bagaimana Mas Ryan? Ada rekomendasi kah mungkin? Ini menarik ya, dan komunikasi ya. Kalau pertama kita melihat lagi musim merger. Iya, makanya saya Nah, tanyakan. ini menarik gitu ya, artinya bisnisnya lagi struggling gitu Ya. ya. Tapi coba pikirin kalau kita daripada fokus ke dalam, ini bukan artinya jelek loh ya, bukannya Telkom jelek ya, nanti salah paham gitu ya. Heeh, Itu kan ada penyedia towernya tuh. heeh, Nah, kenapa nggak lihat towernya TBG misalnya seperti itu? Ya mhm, lebih agak mahal ya, yes, betul, valuasi mahal betul. Tapi ya tetap aja
ketika orang berbisnis telkonya, ya lagi kesel-keselnya sama Elon Musk gitu kan, Starlink di Indonesia. Padahal Starlink kan udah lama ya, Starbucks keliling itu kan. Iya. Apa tuh? Nah, jelek. Starbucks keliling yang naik sepeda nggak tahu Oh, ya. ada yang udah keliling sekarang ya? Nggak pakai gerai Oh, lagi? biasanya yang di mall ya. Enggak, Beda biasanya kantong yang di sih memang. pinggiran, yang nggak pakai sepeda. Lanjut, nggak kena nih jebakannya. Mau ngangkat nggak kena. Ayo, terus. Maksud saya adalah bukannya jelek ya, tapi memang ya kalau bilang Telkom ya oke ya, Mhm, tapi ya kayak gitu sahamnya nggak naik-naik jujur aja mhm, mhm. gitu. Jadi kalau saya sendiri sih melihat saham seperti Telco ini lagi struggling banget. Betul. Dibuktikan dengan semuanya pada mau merger kan begitu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke, baik. Mas, rekomendasi buku dengan keadaan seperti ini, apakah ada yang perlu dipelajari sebagai sebuah bentuk antisipasi atau penerimaan keadaan? Ya, jadi ceritanya ini kelihatan rada nggak kelar-kelar ya. Kalau saya dari tahun Jadi fenomena 2020. kayaknya ya. Ya bukan, jadi dari tahun 2020 terasa menjemukan, tapi memang begitulah keadaannya bahwa ini adalah sesuatu ketidakpastian ekonomi gitu ya, yang nggak enak gitu. Kalau kita ceritakan seperti tahun 2016, 2017, 2018, kita kan lihat kayaknya seru banget ya. Mhm. Startup sana sini mantep banget, harga saham naik, pecah rekor ini gini, berita bagus di mana-mana. It's time Mhm. to sell, Iya, ya. iya, iya. Cuma pada hari ini dengan keadaan seperti ini orang bersungut-sungut, bingung segala macam, iya karena duitnya aja kurang. Oke. Satu itu. Mhm, Yang kedua adalah karena pondasi keuangannya yang tidak kuat. mhm, Nah, kalau kita ternyata dalam posisi yang duitnya kurang dan pondasi keuangannya tidak kuat pada hari ini, ya jawabannya adalah ini adalah saat yang tepat untuk sadar untuk kita memperbaiki pondasi keuangan dan juga menambah duit kita yang masuk. mhm, mhm. Ya, sadly but truth, ketika kita tidak bisa mengambil kesempatan di saat ini, berarti pastikan di kesempatan selanjutnya kita sudah siap. Nah, yang repot yang hari ini nggak siap, lusa nggak siap, nanti 10 tahun lagi kejadian nggak siap juga ya. Berarti namanya donkey. Oke, baik, baik, Buku baik. ya, oke. Kalau buku Ya. gini, kalau bicara mengenai pondasi keuangan, saya punya buku ketujuh saya, itu Mhm, judulnya adalah Passive Income Strategy. Saya mencoba membreakdown sebenarnya bagaimana sih agar orang-orang di dunia ini bisa memiliki passive income yang baik. mhm. Siapapun berhak untuk memiliki passive income. Setuju. Ya, kemarin saya baru pulang dari Malang gitu ya, Mhm, mindsetnya adalah royalti dari nulis lagu. Keren. mhm, Lah kalau saya nggak bisa nulis lagu, ya mhm. boleh dong nulis buku, ya kan? Oke. Meskipun besok mau belajar nulis lagu, Nah, semua dirauk ya. Heeh, lanjut. nggak cari pengalaman, Iya, siapa tahu ternyata Mas. cocok, Boleh, ya kan kan? harus belajar banyak hal, bukan? Iya, Pak Tung bikin laundry, loh. Saya lihat kayaknya cakep bikin, ya kan nggak masalah Oh, kan? ada Kita juga? harus mana? Ada juga laundrynya? Laundry bukan money laundry loh, nanti salah. Iya, laundrynya ada juga. Ini susah ngeditnya kalau kayak begini, Mas. Aduh, terus, Tapi terus, terus. kita harus belajar lah bagaimana caranya memperbesar passive income. Pertama, susah sekali mencari passive income, Mhm, mhm. kan? Saya coba ceritakan di buku passive income strategi itu bahwa banyak orang yang tidak sabar untuk membuat passive income-nya sampai bisa sebesar pendapatan aktifnya. Karena kenapa? Karena kita pikir gini, kita masuk pergi ke bank deposito, dapat berapa? Nggak naik-naik. Mhm. Iya, iya, Kenapa bisa. kita nggak puas? Karena duit kita kecil aja. Bener nggak? Mhm, mhm. Coba sekarang suruh Elon Musk tuh yang kemarin dapat berapa tuh? Yang disetujui oleh pemegang sahamnya, coba suruh deposito. Banknya pun ampun sama Elon Musk waktu mau bayar bunganya. Iya, bener. Walaupun cuma 2%, coba dites aja bunganya Elon Musk. Mati itu suruh bank bayar. Iya. Kenapa? Iya, karena duitnya gede. Nah pertanyaannya gimana caranya walaupun bunganya kecil bisa menghasilkan pendapatan yang besar? Iya, jawabannya adalah tabunglah yang banyak. Hmm. Nah, investasi, yo ya investasi, deposit ini apa dividen, dividen mah kecil mas, cuma 1%, iya karena kamu belinya sekarang, Hmm. coba beli 5 tahun yang lalu, kan dividen yang di orang bilang, oh dividennya kecil karena dia bandingin dengan harga saham pada saat itu dengan yang dibagikan dividennya. Mhm, mhm. Tapi kan kalau dia beli pada saat sahamnya dalam keadaan yang lebih murah dan toh bagus juga hari ini lagi pada murah, Mhm. pada suatu saat kan berarti dia akan mendapatkan dividen yang besar dengan uang yang dia beli dengan harga yang murah kan. Setuju. Ya, nah itulah mindset-mindset seperti itu yang harus kita kembangkan dalam hidup kita agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik secara keuangan sebenarnya. Oke, 1 menit Mas, kita konklusikan. Silakan. Ya, pada hari ini dolar menuju 17.000. Ya, saya harapannya sih ya jangan cepat-cepat karena begitu cepat begitu banyak yang menderita pastinya karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, perlu persiapan. Mhm. Lalu harapan saya juga kita bagaimana menjadi masyarakat yang jangan ikut-ikutan membuat
segala sesuatu menjadi lebih ruwet. Contohnya tiba-tiba besok money changer buka, Anda langsung pergi membeli dolar. Padahal nggak ada kebutuhannya. Buat Iya, apa? iya. Ya, dan membeli dalam keadaan naik itu adalah strategi yang paling salah. Oke. Karena apa? Buy on breakout sama buy on lagi turun tuh yang megang pisau jatuh itulah strategi yang harus dilakukan oleh expert Hmm. ya. Jadi jangan lakukan itu. Lalu habis itu coba lihatlah fondasi keuangan kita. Kalau pada saat ini lagi turun ya wajar, namanya juga lagi turun, Hmm. portofolionya juga turun nggak apa-apa. Tapi tetap berpendapatan nggak? Nah, Oke. kalau tetap berpendapatan, lalu juga fondasi keuangannya baik lah kan juga jadi bagus bisa menambah investasi dalam Oke, baik. gitu. Kalau wah saya harus untung ya susah. Orang lagi keadaan yang lagi tidak baik, masa di hujan badai kepingin tidak kena cipratan air hujan sakti banget gitu. Iya, Pakai apa itu alatnya kan? jaga lilin. Gitu. Thank you Mas Ren. Siap. Sehat-sehat. Kita ketemu lagi entah kapan.